Jumpa lagi di channel Mr. Abraham. Hari ini kembali saya akan berbagi kepada rekan-rekan semua, dimana minggu lalu ya, 4 hari yang lalu ada kita upload konten ya. Konten yang kita upload itu membahas mengenai 5 tahap yang sangat penting sekali di dalam keberhasilan budidaya lele, di mana tahap pertama yaitu kolam dan bibit. Yang kedua itu kita sudah bahas, dan kali ini saudara kita akan membahas yang ketiga dan yang keempat ya. Nah, yang ketiga itu yaitu mengenai masalah pakan. Nah, dalam pemilihan pakan itu sangat perlu sekali saudara, karena itulah yang paling sangat menentukan di dalam pertumbuhan ikan lele mengenai pakan. Nah, saya perlu informasikan bahwa pakan untuk lele itu memang kebutuhannya bervariasi ya. Dari kandungan protein 40% sampai standar 26%. Nah, kebetulan di kolam kita ini pakan yang kita gunakan yaitu ada pakan pabrik dan pakan tambahan, yaitu berupa azolla dan lemna ya. Azolla dan lemna. Nah, untuk kali ini saya akan mengenai pakan pabrik ya. Untuk bibit ya, untuk bibit lele yang baru masuk yaitu ukuran 1 cm, itu di tempat kami menggunakan PF 500, di mana kandungan proteinnya itu mencapai sampai 40%. Nah, ini saya bisa perlihatkan model kemasannya saudara ini. Nah, ini adalah PF 500 yang kita gunakan, dan ini ukuran butirannya kecil dan ini digunakan untuk bibit. Ini diproduksi oleh Indonesia Science ya. Ini kita gunakan pakan ini ya. Jadi ini kemasannya, pakan ini kita gunakan mulai dari bibit masuk sampai umur 1 bulan lebih ya, 1 bulan bahkan sampai 2 bulan lebih bagus. Tapi untuk di tempat kami itu rata-rata 1 bulan. Nah, setelah pastikan bahwa PF tadi proteinnya itu sekitar 40%, sama dengan juga yang PF 1000 saudara. Nah, terus yang SPLA ya, SPLA min 1. Nah, itu kita bisa berikan di umur 1 bulan sampai 2 bulan. SPLA min 1, bahkan sampai panen juga bisa, itu SPLA sampai SPLA min 3. Jadi ini saya perlihatkan kemasannya saudara, ini SPLA, dan ini produksi Jappa ya. Nah, ini ada Jappa. Nah, ini ukurannya macam-macam, dari min 1, min 2, min 3 sampai min 4. Dimana min 1 itu memang kandungan proteinnya tinggi, dan itu bisa digunakan untuk lele yang umur 1 bulan ke atas sampai 2 bulan bahkan 3 bulan. Tapi karena itu harganya mahal saudara, jadi kita lebih menggunakan, kalau sudah umur di atas dari 2 bulan itu kita menggunakan BA ya. Memang kandungan proteinnya juga sudah turun, karena memang lele kebutuhannya juga kalau sudah besar itu tidak perlu protein tinggi ya. Itu yang tahapannya. Terus pakan pabrik yang ketiga ya, itu umur di atas 3 bulan ya. Umur 3 bulan kita menggunakan BA. Ini kita lihatkan kemasannya. Nah, ini produksi Jappa juga ya. Ini Jappa. Ini kita menggunakan yang umur 2 bulan ke atas. Jadi BA6 ya, B6 pakan apung. Ini juga produksi Jappa. Nah, itu adalah jenis pakan yang kita gunakan sampai panen. Jadi umur 2 bulan sampai 4 bulan ke atas kita menggunakan BA min 2 dan min 3 ya. Ini BA min 2 dan min 3. Nah, terus mengenai cara pemberiannya untuk pakan. Jadi untuk pakan bibit umur dari 0 sampai 1 bulan ya. Jadi pakan itu
itu kita harus rendam dengan air sedikit saudara, supaya dia lembek. Dan menyebab juga lele itu lambungnya belum terlalu kuat, jadi kita rendam sedikit. Setelah kita tiriskan baru kita berikan. Itu untuk pakan umur dari 1 sampai 2 bulan. Dari umur 2 bulan itu kita menggunakan BA. Jadi SPLA-1 itu kita juga tetap masih rendam sedikit ya. Kita rendam ya, istilah ininya kalau dibibis ya, dibibis. Kita rendam air sedikit baru kita berikan. Nah, setelah umur 2 bulan ke atas, itu di tempat kami itu masih tetap dibibis ya, tetap direndam. Tapi kita campur dengan minyak ya, minyak goreng bekas saudara. Jadi minyak goreng bekas. Jadi 1 kilonya itu kita berikan sekitar 10 mili ya, 10 mili minyak bekas itu 1 kilonya. Dan itu untuk menambah lemaknya. Maka pertumbuhan lele itu akan cepat sekali saudara. Kita gunakan. Nah ini begitu terus sampai panen. Nah ini saya perlihatkan, ini adalah jenis pakan BA ya. Ini BA min 2 saudara yang kita beri. Nah kebetulan lele yang kita beri pakan ini umur lelenya ini udah 2 bulan. Nah udah 2 bulan kita bisa lihat pertumbuhannya sangat rakus sekali tuh ya. Kita lihat lebih dekat. Nah ini bagus sekali. Nah itulah ada sistem istilahnya pemberian pakan yang kami berikan. Nah terus di samping itu kita menggunakan pakan tambahan, yaitu berupa azolla dan lemna. Nah ini kita bisa lihat di samping ini ada azolla. Nah ini ada azolla, itu adalah jenis pakan tambahan yang kita berikan. Kalau pakan tambahan azolla dan lemna ini itu kita memang beri mulai dari kecil saudara. Jadi pada saat bibit masih kecil itu kita sudah beri lemna khususnya ya. Nah ini coba kita lihat, kebetulan ini ada bibit yang baru 3 hari masuk, kita kasih lihat ya. Nah ini adalah bibit yang baru masuk, ini umur 3 hari ya, 3 hari ini 5 hari, ini sudah seminggu. Dari ukuran 1, nah ini kelihatan di bawah sudah mulai naik ukuran 2,5 cm. Dan yang kelihatan ini adalah lemna. Ini adalah lemna. Jadi bibit ini mulai dimakan sedikit demi sedikit. Yang paling pertama dulu akar, ya akarnya dihabisi. Nah lama-lama dia makan daun-daun. Nah ini memang kita ajarin saudara ya. Sampai nanti ketika nanti besar, nah pada saat mulai masuk umur 2 bulan itu rakus sekali ke makanannya untuk pakan azolla. Tapi pemberiannya saudara itu kita beri pada waktu siang ya, sebelum makan sore untuk pakan pabrik. Jadi kita berikan pakan azolla dulu. Nah pada saat dia lapar itu kebutuhan pakannya itu sangat rakus sekali. Berikut ini kita akan lihat kolam azolla yang kita siapkan ya untuk sebagai persiapan pakan tambahannya. Oke, kita segera lihat saja. Nah ini adalah azolla dan lemna ya, kolam kita yang pertama. Nah ini adalah pakan alternatif yang kita gunakan sebagai pakan tambahan dari pakan pabrik yang kita perlihatkan di depan tadi. Nah ini cukup bagus, kita perlihatkan saudara ini azolla dan lemna. Terus yang di sana itu ada yang kolam besar, kita akan lihatkan ke sana. Nah ini kolam yang besar ya, ini kolam besar untuk lemna azolla, ini ukurannya 8x12 meter. Nah ini saudara, dan ini setiap hari kita panen sekitar bisa sampai 20-30 kilo ya sehari kita beri untuk pakan tambahan ke lele. Dan ini sangat membantu sekali ya. Ini memang lebih didominasi oleh tanaman lemna ya, kita perlihatkan ya lebih dekat ya. Nah ini ukurannya kecil-kecil. Nah ini adalah
pakan yang sangat bagus. Ini proteinnya sangat tinggi saudara. Ini sampai 40% ya. 40%. Jadi rekan-rekan yang budidaya ikan lele, sebaiknya ini disiapkan juga pakan tambahannya. Dan ingat saudara bahwa agar supaya lelenya itu bisa konsumsi bagus, ini tidak boleh kita tahan terlalu lama ya. Jadi azola, utamanya azola itu nggak boleh terlalu lama, karena kalau tua itu lele juga nggak suka. Tapi kalau untuk khusus lemna ini, nah ini kalau lemna ini tua muda sama ya, tua muda sama karena kelihatan agak lembut. Ini adalah kolam yang kedua ya, yang kita perlihatkan, dan kita akan lihatkan lagi ada kita buat di atas kolam ikan bandeng. Nah, oke, ini jadi di bawah ini kolam ikan bandeng ya, kolam ikan bandeng. Terus di atasnya ini kita buat tingkat 2 ya, ini kolam azola. Ini azola ya, ini full azola 100%. Nah, ini untuk pakan tambahan daripada ikan lele. Dan ini pertumbuhannya sangat bagus. Nah, di atas ini satu kolam ini kita bikin 2 kolam terpal ya, seperti yang kita lihat ini. Nah, ini sangat membantu sekali saudara. Karena makanan ini gratis ya. Gratis, hanya sekali saja pada saat lihat bibit. Ini kita coba lihat lebih dekat. Nah, ini sangat bagus sekali. Ini azolanya. Nah, oke, saya kira itulah pembahasan mengenai masalah pakan ikannya, pakan ikan lele ya khususnya ya. Jadi pakan ikan lele kita sudah bahas, itu adalah tahap yang ketiga yang kita sampaikan. Dan untuk konten berikutnya, tahap yang keempat dan kelima kita akan bahas, yaitu mengenai pengelolaan air dan penyortiran. Karena itu sangat penting sekali saudara. Sangat-sangat perlu sekali juga itu menentukan pertumbuhan ikan lele. Oke, saya kira untuk saat ini cukup sampai di sini dulu. Nantikan konten berikutnya. Terima kasih.